Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video lanjutan dari video pertama tadi, yaitu tentang pemahaman tentang teknologi aplikasi website. Baik, pada video lanjutan ini kita akan melanjutkan pemahaman atau pembelajaran kita mengenai bagaimana membangun aplikasi website dengan menggunakan bahasa HTML. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari dan sudah saya jelaskan apa itu website dan teknologi-teknologi yang ada pada aplikasi website. Nah, di video ini kita akan melanjutkan lebih banyak kepada praktek ya, bagaimana memulai membuat aplikasi website dengan menggunakan HTML. Silahkan mahasiswa yang mempelajari materi ini memahami materi yang saya ajarkan dengan memandukan dari modul atau materi yang telah saya bagikan kepada setiap mahasiswa. Baik, di materi ini targetnya adalah kita akan mempelajari bagaimana membuat dasar dengan menggunakan bahasa HTML. Membuat website dengan menggunakan HTML. Oke, yang akan kita pelajari mengenal apa itu HTML, kemudian sintak-sintak dasar daripada HTML. Hasil akhir yang akan kita dapatkan adalah setiap mahasiswa nanti bisa membuat tampilan halaman website sederhana hanya dengan menggunakan sintak dasar daripada HTML. Baik, saya akan langsung memandu bagaimana prakteknya membuat berkas HTML yang pertama. Seperti sebelumnya, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa tool yang akan kita gunakan adalah kalau di dalam modul menggunakan Notepad, tetapi pada prakteknya kita menggunakan aplikasi editor Notepad++. Baik, saya langsung akan memulai bagaimana membuat HTML yang pertama. Silahkan kita akan membuka aplikasi Notepad++. Ini adalah tampilan daripada aplikasi Notepad++, kurang lebih editornya kurang lebih tampilannya seperti ini, atau halaman mukanya kurang lebih seperti ini. Hanya simple ya, simple, dan kita tinggal mengetikkan codingnya di sini. Baik, saya akan langsung memulai mengenal HTML dasar. Struktur dasar daripada HTML, kalau di dalam modul, panduan dari modul, dari dalam modul seperti ini, adalah bentuknya seperti ini. Ini struktur dasarnya. Struktur dasar daripada bahasa HTML. Jadi ini. Nah, sebelum kita masuk kepada dasar struktur HTML seperti ini, kita akan coba mempraktekkan dulu secara urut sesuai yang ada di dalam modul yang bentuknya seperti ini. Bagaimana membuat file HTML yang pertama. Oke, kita akan coba buka. Misalnya ketika kita mengetikkan salah satu kata, kurang lebih misal, pendidikan teknologi informasi. Ini hanya teks biasa. Ini hanya teks biasa yang kita ketikkan di editor. Nah, untuk membuat halaman website, kita harus menyimpan file yang akan kita buatkan ini ke dalam format file HTML. Sehingga nantinya ketika dibuka, dia bukan dikenal sebagai file biasa, tetapi dikenal sebagai file HTML. Caranya bagaimana? Kita menyimpan dengan ekstensi filenya adalah .html. Caranya, tekan Ctrl S, kemudian silahkan dilakukan penyimpanan. Apakah mau menyimpan di dokumen, atau di partisi C, atau di partisi D. Pada praktek ini, supaya lebih mudah kita dalam membuat website, boleh kita menyimpan di partisi D, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan membuatnya, menyimpan datanya ini biar terkelompok atau terorganisir file-file kita. Usahakan menyimpan filenya itu adalah berada dalam satu folder. Jangan disimpan di luar folder. Caranya, klik new folder, berikan nama misalnya adalah belajar web dasar. Kemudian enter dan kita open. Nah, disinilah kita akan menyimpan bahan belajar tentang HTML. Caranya, perhatikan di bagian di sini. Di inputan file name,
berikan nama daripada file yang akan kita simpan. Di sini sangat disarankan membuat atau memberikan nama suatu file HTML, upayakan adalah semuanya huruf kecil. Tidak disarankan huruf kapital. Contoh, seperti ini tidak disarankan. Kemudian yang tidak disarankan kedua adalah memberikan spasi. Misalnya seperti ini, ada spasi. Jangan pernah memberikan nama file HTML dengan ada spasi. Tidak disarankan. Kalau ada spasi, upayakan ada underscore. Dan ini juga tidak disarankan karena menggunakan huruf kapital. Sangat disarankan memberikan nama filenya adalah dengan menggunakan huruf kecil. Kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya kita berikan namanya adalah home. Oke. Kemudian di bagian bawah save as. Save as ini adalah kita menyimpan file ini dengan tipe filenya sebagai apa. Karena kita berbicara tadi adalah menyimpan supaya bisa dikenal sebagai halaman website, maka kita menyimpan filenya dengan format HTML. Cari format HTML, ini dia hypertext, yang ini HTML. Nah, kita klik, maka dia akan terformat, terbaca maksudnya sebagai format file HTML. Apabila sudah didapatkan seperti ini, klik save. Maka file yang kita simpan ini akan terbaca sebagai file HTML, bukan sebagai file biasa. Kita lihat hasilnya. Buka folder yang kita buatkan tadi, belajar web dasar. Kemudian lihat filenya, dia langsung terdeteksi atau dikenali sebagai format file HTML. Nah, kita buka, open with Google Chrome, maka dia akan menjadi halaman website yang seperti ini. Simple ya, simple dan mudah sekali untuk membuat halaman website. Nah, ini halaman website sederhana. Artinya teks yang kita buatkan tadi sudah bisa diakses dengan menggunakan browser. Karena teknologi website itu adalah harus dibuka dengan menggunakan browser. Ini simpelnya membuat halaman website. Nah, itu yang pertama. Nah, oke, kita akan sekarang memandukan daripada yang di modul. Nah, berikutnya ini petunjuknya ada di sini ya, ada di dalam modul. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana struktur dasar daripada HTML. Coba diperhatikan di dalam modul di sini. Struktur dasar daripada HTML kurang lebih hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Nah, ini ada tulisan teks pembuka dan teks penutup. Oke, penjelasannya. Icon atau karakter yang seperti ini, tanda kurung yang bentuknya seperti ini, itu disebut dengan tags. Tags di dalam HTML ada dua jenis, yaitu pembuka dan penutup. Tags pembuka, dia ditandai dengan bentuknya seperti ini. Sedangkan tags penutup ditandai dengan adanya garis miring atau slash yang bentuknya seperti ini. Berarti ini kita pahami bahwa apabila ada tags yang ada tanda miring, garis miring seperti ini, itu disebut tags penutup. Dan apabila misalnya kita menemukan ada tags seperti ini, tidak ada garis miring seperti ini, itu disebut dengan tags pembuka. Oke, itu pemahaman awal. Nah, di sini kalau kita lihat ada tags dan ada teks di dalamnya, di dalam tags tersebut. Nah, ini disebut dengan elemen atau elemen yang kurang lebih seperti ini. Nama elemen yang akan kita terapkan. Jadi, di dalam HTML itu terdapat banyak sekali elemen-elemen. Nah, inilah artinya elemen dari sebuah elemen yang ada pada HTML itu diawali dengan tags pembuka, kemudian isi di dalam tagsnya itulah disebut dengan elemen. Ini ada elemen, contoh elemen ini head, title, ini head, ini body, H1, ini adalah elemen yang ada di dalam HTML. Nah, kalau kita lihat sekarang, yang mana tags pembuka dan penutup, misal, ini adalah tags pembuka dan tutupnya di sini. Ini adalah tags pembuka dan tutupnya di sini. Ini adalah tags pembuka dan tutupnya di sini. Itu pemahaman dasarnya. Nah, sekarang setelah kita kenali tags dan tags pembuka dan penutup di dalam HTML, barulah sekarang kita akan melihat apa saja elemen-elemen yang harus kita buatkan di dalam
membuat aplikasi website. Misalnya seperti ini. Ini adalah HTML, head apa fungsinya, title apa fungsinya, body apa fungsinya, H1, P apa fungsinya. Oke, kita akan langsung mempraktekkannya. Caranya adalah, saya kopikan ini dulu sebentar. Copy. Baik, saya copy paste ke dalam buka notepad. Coba dipastekan di sini. Ini, kalau ada angka, hilangkan saja. Hilangkan. Saya hilangkan dulu angkanya. Karena ini copy paste, maka angkanya ikut. Oke. Oke, baik. Sebentar. Nah, ini adalah struktur dasar di dalam kita membangun aplikasi website hanya dengan menggunakan HTML. Seperti ini. Oke, biar lebih rapi ya tampilannya. Nah, ini kalau kita lihat, membuka HTML bisa diawali dengan mengetikkan kode ini. Apakah wajib? Boleh juga diketikkan, boleh tidak. Nah, yang pada intinya yang harus dipahami adalah ketika kita ingin membuka teks HTML, diawali dengan ini dia. Teks pembuka dan nama elemennya, yaitu HTML. Artinya kalau kita definisikan seperti ini, maka kita sudah memulai mengetikkan bahasa HTML-nya. Ini teks pembuka. Teks penutupnya di mana? Tetap dia berada di bagian paling bawah sekali. Nah, di sini. Di sini. HTML. Jadi, artinya ketika kita mengetikkan suatu pembuka HTML, kita ketikkan di awal seperti ini dan dia tutup di bagian akhir. Artinya ini adalah halaman pertama dari sebuah halaman website. Oke, kemudian berikutnya adalah teks elemen head. Elemen head. Apa fungsi elemen head ini? Head ini kalau bahasa Indonesia adalah kepala. Kepala itu biasanya ada di bagian atas. Head ini adalah untuk memberikan atau letaknya di bagian atas dari sebuah aplikasi website. Coba kita buka website. Misalnya seperti ini. Ketika kita membuka website Wikipedia atau website prodi kita, di sini akan muncul halaman head-nya letaknya di mana? Di bagian di sini. Di sini. Nih. Nah, salah satu yang bisa dibuatkan di bagian halaman atau di atas bagian head daripada website adalah judul daripada website ini. Ini judul website, ini judul, ini judul. Ini yang muncul ini adalah judul. Nah, bagaimana kalau untuk membuat judul ini? Membuat judul yang ini sehingga muncul di sini Prodi PTI Kampus Akreditasi Unggul. Nah, bagaimana cara memunculkan ini? Itulah dengan menggunakan elemen yang namanya head dan title. Dua ini. Oke. Nah, di dalam head kita buka di sini dan tutupnya di sini. Sehingga title ini fungsinya buat apa? Title ini adalah judul. Jadi judul halaman. Jadi sebuah halaman website itu punya judul. Nah, judulnya kalau kita lihat di sini, dia diapit di dalam isi website, di dalam isi elemen. Nah, ini dia, isi elemen. Konten elemen. Konten elemen adalah isi daripada elemen-elemen HTML tersebut. Bagaimana bentuknya? Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan Notepad, Notepad++, setiap isi daripada elemen dia berwarna hitam. Kalau yang nama elemen dia berwarna biru. Jadi yang warna hitam ini kita bebas menuliskan apa saja. Misal, kita berikan di sini adalah website mahasiswa. Misalnya seperti ini. Ketika kita mengetikkan seperti ini, maka ini adalah judul website kita. Pada prakteknya, kita akan melihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita Ctrl S, simpan, kita buka browser, kita reload yang tadi, maka dia jadinya seperti ini. Akan muncul, ini nanti saya jelasin ya, atau ini saya close dulu, oke, save, hapus dulu maksudnya, nggak ada isi apa-apa, dan ini akan muncul di sini keterangannya website mahasiswa. Akan muncul judulnya seperti ini. Nah, ini judul. Membuat judul yang bentuknya, judul halaman website yang bentuknya seperti ini kodenya. Ini. Jangan lupa dia berada di dalam head, jangan di atas head.
Jangan di luar head. Kalau kita pindahkan di luar head, misalnya seperti ini, kita pindahkan ke sini, maka dia letaknya akan berbeda. Payload akan berbentuk berbeda, tapi tidak ada ini ya. Oke, itu sekilas. Nah, itu head ya, head. Dan bagaimana membuat judul. Nah, setelah kita membuat judul di bagian head dan di sini, di bagian head, nah, elemen head di sini, coba dibuka di modul, ada elemen head. Nah, elemen head ini, oke, lanjut. Di dalam suatu elemen head, dalam elemen head ini, kita bisa menambahkan beberapa elemen-elemen yang lainnya, bukan hanya elemen title. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat, di dalam elemen head, itu kan hanya terdapat satu elemen, yaitu title. Nah, title yang ini, title. Apakah cuma satu elemen saja yang bisa kita tambahkan di dalam head? Tidak. Bisa kita tambahkan beberapa elemen-elemen yang lainnya. Ya, contohnya seperti ini. Ada elemen style, base, link, meta, script, dan no script, dan lainnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita tambahkan style. Kita ketikkan di sini. Style. Oke. Style. Kita tutup. Oke, ini maksudnya adalah nanti tinggal ditambahkan apa isi konten dari elemen style ini. Artinya adalah di dalam satu elemen, dalam elemen head ini bisa ditambahkan beberapa elemen-elemen yang lainnya, bukan hanya title. Nah, listnya secara umum yang digunakan adalah ini. Nah, oke, itu penjelasan sekilasnya. Baik, nah sekarang kita balik lagi ke sini. Setelah elemen head, maka kita sekarang akan beralih ke elemen body. Body yang bentuknya seperti ini. Body. Body kalau bahasa Indonesia adalah badan atau tubuh. Nah, body di dalam website adalah bahagian utama daripada halaman sebuah website. Jadi yang putih ini belum ada, inilah halaman body, halaman tubuh daripada sebuah website. Nah, untuk memberikan konten-konten, apakah teks, gambar, dan lainnya di dalam dalam body, kita mengawalinya dengan mengetikkan teks pembuka yaitu body. Seperti ini. Langsung kita tutup body. Tutupnya di mana? Tutupnya tetap dia body sebelum HTML. Sebelum HTML. Jadi urutannya ini teks penutup HTML, ini penutup body. Jadi urutannya seperti ini. Nah, di dalam body inilah kita akan memberikan isi daripada halaman website kita. Apa isinya? Misalnya seperti ini. Misalnya di dalam modul ya, ada heading utama, ada sebuah paragraf. Contohnya, misal kita mengawali dengan membuka paragraf baru. Paragraf baru misalnya P, kita berikan adalah halo semuanya. Apa kabar? Kita tutup P. P ini apa? P ini adalah elemen paragraf atau membuat satu paragraf baru. Kalau kita Ctrl S, maka dia jadinya seperti ini. Halo semuanya, apa kabar? Maka muncullah teks di dalam halaman body di dalam website. Nah, setelah misalnya kita berikan ini, ada menggunakan P. Misalnya kita memberikan yang paragraf kedua. Kita bisa lanjut dengan menggunakan P kedua. Artinya membuat paragraf baru. Misalnya, saya mahasiswa PTI sedang belajar aplikasi website. Maka kita tutup, jangan lupa tutup. Artinya kalau kita Ctrl S, maka akan terbentuk paragraf yang kedua. Kurang lebih seperti ini. Nah, saya mahasiswa PTI sedang belajar website. Artinya berarti ketika mau buat paragraf, elemen yang digunakan adalah P yang ini. Nah, berikutnya ada halaman-halaman yang lainnya, yaitu apakah H1, H2, H itu adalah heading atau judul utama. Misal seperti ini, kita terapkan headingnya. Kalau kita berikan misalnya, halo semuanya apa kabar menjadi halaman atau heading yang pertama, judul utama kita bisa memberikan dengan H1. Jadinya seperti ini, H1. Kalau kita Ctrl S, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi
akan tebal ya, akan besar. Halo semuanya, apa kabar? Oke, nah itu hal dasar menggunakan HTML. Next, kita buka modul. Nah, setelah kita tahu bahwa elemen dan teks di dalam HTML, nah, struktur daripada halaman website kurang lebih seperti ini. Kalau kita ketikkan coding, ini coding yang simple, yang sederhana, yang seperti ini, kurang lebih yang judul kode dasar seperti ini, kurang lebih dia akan hierarki atau elemen HTML kurang lebih dia berbentuk seperti ini. Ada HTML di atas, ada head, ada title, ada body, H1 dan P. Jadi flow-nya kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia ya sekilas tentang bagaimana memahami dasar daripada menggunakan HTML, membuat website dengan menggunakan bahasa HTML. Nah, setelah kita tahu, sekarang kita akan perjelas lagi apa saja sebenarnya yang ada pada HTML tersebut. Nah, coba dibuka di modul di sini. Ada keterangannya adalah pada HTML versi 4.1. Jadi, ini yang kita pelajari adalah HTML yang versi 5. Yang versi 5 ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita searching di internet, versi HTML terbaru, ini versi HTML. Versi HTML yang sekarang, versi HTML-nya itu adalah, kalau kita lihat terbaru, dia adalah versi yang HTML 5. Tapi kalau kita lihat coba ya, HTML 6. Artinya sudah ada yang HTML ke-6. Itu versi terbarunya. Lanjutan daripada versi HTML yang ke-5. Ini udah ada HTML 6. Jadi, nah, pada prakteknya, ini yang di versi 4, pada versi 4, elemen head wajib ada pada sebuah HTML. Artinya kalau kita lihat, pada HTML 4, elemen head ini itu wajib ada. Sedangkan pada HTML kelima, berarti HTML kelima, HTML 5 ke atas, penggunaan head itu dapat dihilangkan. Artinya tidak wajib diberikan lagi. Boleh ada, boleh tidak. Sehingga kalau tadi kita menggunakan head di dalam ini, maka head itu bisa kita hilangkan. Kita akan menggantinya dengan kurang lebih seperti ini. Ini di HTML 5 ke atas. HTML 6 juga sama. Berarti HTML 5 ke atas. Caranya adalah kita Ctrl C, kita hilangkan head. Head ini kita hilangkan. Hilangkan. Oke, kita gantikan dengan ini. Nah, kalau kita gantikan dengan seperti itu, ini penggantinya, maka kita Ctrl S, tampilannya juga sama, nggak ada berbeda. Gitu. Jadi, kalau kita menggunakan versi HTML yang 5 ke atas, elemen head itu bisa digantikan dengan menggunakan struktur elemen yang seperti ini. Oke, itu. Nah, berikutnya elemen body. Elemen body tadi adalah elemen isi yang ada pada halaman website. Itu seluruh konten yang ada pada halaman website itu berada di dalam elemen body. Oke, next. Saya sudah jelasin tadi. Nah, ini dia. Sekarang saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tags comment atau comment tags di dalam HTML. Ini adalah komentar. Kalau di dalam kita belajar bahasa pemrograman, apalagi yang belajar pemrograman dasar, sering ada istilah yang namanya komentar. Komentar itu berfungsi buat apa? Semacam catatan yang kita berikan untuk mendefinisikan apa keterangan daripada source code yang kita tuliskan. Jadi, biasanya kalau kita sebagai pemula dalam belajar bahasa pemrograman, komentar ini perlu. Jadi untuk membuat kita tidak lupa dari source code yang kita berikan. Dalam HTML, membuat komentar menggunakan tags ini. Contoh, saya tuliskan di sini. Oke, ketika saya ketikkan seperti ini, maka dia berwarna hijau. Artinya berarti yang warna hijau itu disebut komentar. Halaman komentar, kalau kita berikan halaman komentar, maka dia tidak akan muncul di sini. Hilang. Berarti dia tidak muncul. Nah, kalau misalnya kita buka di sini, nah sekarang kita buka di sini. Oh, sorry. Nah, halaman komentar ini bisa kita tutup dengan bentuknya seperti ini. Ini berarti ini pembukanya dan ini penutup daripada komentar. Misalnya kita berikan kodenya seperti ini keterangannya. Kode ini
untuk ganti elemen head di HTML5 ke atas. Nah, kalau kita berikan keterangan seperti ini, maka kita akan mudah tahu, oh ini kodenya fungsinya buat apa, kita berikan komentar di atas. Jadi seperti ini. Misalnya, nah, baris kedua, misal, kita berikan komentar lagi. Oke, kode title berfungsi untuk membuat judul halaman web. Maka jadi seperti ini. Artinya yang berwarna hijau ini adalah komentar atau catatan yang kita berikan supaya kita lebih memudahkan apa yang kita ketikkan itu mudah dipahami. Jadi semacam catatan ya. Kalau misalnya kayak gini lagi, kita buat komen lagi. Komen lagi, kode ini untuk membuat teks heading. Seperti ini. Nah, kalau kita save, komentar-komentar ini tidak akan muncul di halaman website kita. Nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Nah, itu komen. Artinya yang kita berikan komentar, dia tidak akan muncul di halaman website kita. Itu maksudnya. Baik, next lagi. Nah, ini komentarnya. Nah, setelah kita tadi tahu, memahami elemen-elemen pada halaman website, sekarang kita akan mempraktekkan membuat halaman website sederhana dengan menggunakan bahasa HTML. Oke, berikut prakteknya. Buka modul, kemudian ini silahkan di copy paste aja. Oke, copy paste dari yang di sini, silahkan copy paste di sini. Oke, nah atau bentar, saya lihat dulu. Oke, body. Oke, ini sajalah. Ini saja. Ini saja. Oke. Oke. Copy, Ctrl C. Kemudian apabila sudah di-copy, sekarang kita pindahkan ke sini atau di halaman ini ya. Sorry ya, saya ulang aja ya. Jangan di-copy semuanya lah. Copy aja dari sini di dalam body, dalam body copy Ctrl C, kemudian buka yang tadi, yang ini, oke, dalam body ya. Dalam body ini, hapus, kita ketikkan. Isi teks body. Oke, kita ketik, pastekan di sini. Oke, nah, kemudian apabila sudah, ini kita hapus dulu. Oke, biar tidak ini, karena nomornya ikut tercopy. Saya hapus dulu semuanya. Oke, sebentar. Oke, apabila sudah, kita sekarang Ctrl S, maka tampilan halaman website kita jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, hanya beberapa teks yang banyak sekali yang kurang lebih seperti ini. Sekarang buka lagi modul. Dalam mengidentifikasi konten, carilah konten yang paling penting dan bungkus konten dengan elemen heading 1. Sekarang, kita akan membungkus elemennya dari source code tadi, kita membuatnya dengan bentuknya seperti ini. Misalnya, kota yang Banda Aceh tadi menjadi heading 1, heading 2, heading 3, dan heading berikutnya. Heading 1 sampai heading 3. Sedangkan yang teks di bawah kita jadikan sebagai paragraf. Sehingga jadinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Buka ini, Banda Aceh, kita jadikan sebagai heading 1. Oke, heading 1. Kemudian, teks di bawahnya kita jadikan sebagai paragraf atau P. Tutup P. Kemudian, yang ini sejarah kita jadikan sebagai heading 2. Heading 2.
teks di bawahnya kita jadikan sebagai paragraf. Oke, saya tutup, boleh ditutup di sini, boleh juga ditutup di sini. P. Lanjutkan, ini juga P, paragraf baru. Oke, P. Oke, kemudian geografis kita jadikan sebagai heading 2 juga. Ini kita jadikan sebagai paragraf baru. Paragraf baru. Ini juga sama, paragraf baru. Kemudian wisata kita jadikan sebagai heading 3. Heading 3, ini sebagai paragraf baru. Ini sebagai heading 3 juga. Ini sebagai paragraf baru. Ini sebagai paragraf baru. Ini sebagai heading 3. Ini juga sama. Tutup taksnya. Ini jadikan sebagai paragraf. Dan ini jadikan sebagai paragraf. Oke. Apabila sudah, sekarang struktur kodenya jadinya seperti ini. Struktur kodenya. Kita Ctrl S. Jadinya sekarang website kita jadinya seperti ini. Sudah sedikit tertata ya. Ada teks utama, judul, teksnya, kemudian ada heading 2, ini heading 2, dan ini heading 3, ini heading 3, ini heading 3. Dan ini adalah paragraf-paragraf yang telah kita buatkan dengan menggunakan source code kurang lebih seperti ini. Nah, judulnya kita ganti, oke, nggak apa-apa sih website mahasiswa, oke. Misalnya kita berganti aja judulnya menjadi Kota Banda Aceh. Seperti ini. Ctrl S, jadinya sekarang judulnya berubah menjadi Kota Banda Aceh. Oke, ini ya sudah jadi satu halaman dasar dengan menggunakan HTML. Nah, kita lihat lagi modulnya, sehingga jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini artinya pada dasar ini kita telah berhasil membuat sebuah struktur HTML dasar, hanya dengan menggunakan sintak-sintak kode dasar daripada HTML di sini. Jadi kita pada materi ini sudah belajar bagaimana mengawali awal menggunakan kode HTML, menggunakan body, membuat head, tadi sudah kita ganti seperti ini, kemudian mengenal body, mengenal elemen H1 atau heading 1, dan juga mengenal elemen P atau membuat paragraf. Nah, ini dasar. Setelah kita belajar dasar ini, maka hasil website kita kurang lebih seperti ini. Ini baru kerangkanya. Jadi kalau anatomi website tadi, ini website kita belum menarik. Karena hanya berbentuk seperti ini saja. Belum ada hiasannya lah. Belum kita buatkan CSS dan JavaScript-nya. Hanya HTML dasar kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya apa yang kita akan lakukan lagi? Kita akan membuatkan website kita tadi itu, membuatkan daripada atribut HTML lanjutan, menambahkan gambar, menambahkan list, dan menambahkan tabel di dalam halaman website kita. Oke, berikutnya video itu, pembahasan materi itu akan kita pelajari pada video yang berikutnya. Oke, tetap stay di sini. Lanjutan video berikutnya, kita akan membahas bagaimana HTML lanjutan untuk membuat halaman website lebih menarik lagi. Ketemu kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.